Ya, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Reza Siregar. Pemirsa, hari ini Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat perdana Kabinet Paripurna Merah Putih di Istana Kepresidenan. Dan saat ini kita langsung melihat situasi terkini jelang rapat perdana Kabinet Merah Putih, pemirsa. Ya, terlihat ini sejumlah awak media berada di area luar dari Istana Kepresidenan untuk menunggu sejumlah jajaran menteri dan wakil menteri yang akan menghadiri sidang perdana pada sore hari ini. Ya, pemirsa, berikut keterangan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto terkait kesiapan mengikuti pembekalan di Magelang, Jawa Tengah. Gimana? Magelang satu pesawat atau sendiri? Iya, Pak. Kita berangkatnya kapan gitu, Mas? Iya, besok kita sudah dapat pemberitahuan akan ke Magelang, insya Allah ya. Jam berapanya saya lihat dulu nanti siang rasanya. Berangkat sendiri atau ada? Bang Yanti punya ada kayak semacam seragam gitu ya? Insya Allah. Apa aja yang Nanti biar pihak istana aja yang jelasin, bukan saya, kapasitas saya kan jelasin. Iya, makanya biar pihak istana aja yang jelasin. Tanya aja nanti ke Pak Mensesnek atau Pak Seskap. Pendamping atau pendamping atau bagaimana gitu, Mas? Biar aja detailnya nanti, yang insya Allah kami ke sana, tapi detailnya gimana, biar nanti pihak istana aja yang menjelaskan. Tapi abang nyiapin kayak buat camping gitu. Insya Allah sudah disiapkan semua. Kan? Udah, itu cuma bumbu-bumbunya aja yang tadi itu. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang saya ini kan sudah tinggal 15 tahun di pondok pesantren yang kami buat acara kemarin. Ya. Jadi setiap tahun kami bersama istri memang tinggal di sana menyelenggarakan Hari Santri Nasional. Dan itu memang biasanya dibuat besar-besaran, ramai yang datang ribuan terus. Nah, karena 2 tahun yang lalu juga emak saya atau ibu saya meninggal, kami juga buat acara haul. Hari Kamis jam 13.30 akan berangkat ke Magelang menggunakan pesawat Hercules. Semua menteri dan wamen selama sampai hari Minggu 4 hari untuk mengikuti pembekalan supaya kabinet ini bisa solid dan bisa bekerja buat bangsa, negara dan rakyat. Ya. Materinya apa aja, Pak? Materinya belum diberitahu. Tapi yang enggak, setahu saya ini semua menteri akan naik pesawat. Wamen juga, semuanya. Ya, itu mesti ditanya penyedia. Kita kan cuma ikut aja. Iya, semuanya ada seragamnya. Apa warnanya, Pak? Ada putih, ada baju jaket loreng dan juga celana loreng, sepatu juga sepatu tentara. Saya nggak tahu kalau acaranya, nanti tunggu. Outbound, yang penting kan team building, soliditas, karena permasalahan bangsa ini juga harus diselesaikan secara bersama-sama. Tidur di tenda kan ya, Pak? Iya, betul. Enggak, cuma cukup kita aja. Pak, sebenarnya Pak terkait opini katanya dari Pak Seska memberikan informasi bahwa Kementerian Menteri untuk berhati-hati mengeluarkan surat, Pak. Iya. Benar. Ya, kita harus jaga bersama, kepercayaan publik yang besar ini harus kita jaga bersama. Ya. Tapi saya dapat surat ini, apa himbauannya di bawah? Semua himbauan untuk semua menteri di Kabinet Merah Putih. Ada teguran, Pak, dari Pak? Bukan, ya semuanya diingatkan gitu untuk kita berhati-hati dalam melakukan langkah-langkah, terutama yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga, jangan digunakan kementerian ini untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Itu dikasihnya pakai apa, Bu? WA? WhatsApp. Ya. WhatsApp grup atau di secara Di WhatsApp grup. Pak, untuk kantor sendiri udah dibagi sama Kita udah bagi dengan UMKM di Smesco, di Gatot Subroto, kami Kementerian Koperasi di di Rasuna Said, Kuningan. Ya. kelembagaannya, organisasi, dan Nah, itu kita akan kerjakan dalam waktu
semoga tidak terlalu lama, karena kementerian ini kan kementerian baru, Kementerian Pecahan dan Koperasi ini menjadi tulang punggung ekonomi kita kan, karena sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33. Nanti kalian semua wartawan juga harus berkooperasi. Wajib berarti? Ya bukan wajib, ini himbauan. Enggak, kirain wajib Pak. Enggak, ya, oke. Ya, bukan. Nanti lagi ditunggu, ya. Pokoknya saya nggak mau, saya setiap ketemu sama wartawan saya tanyain, kamu udah anggota koperasi belum? Udah. Pasti koperasi, ya kan? Udah, Pak. Supaya, ya, Hadiri undangan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk sidang Kabinet Paripurna yang pertama kali. Tentu kita ingin mendengarkan arahan-arahan, termasuk juga kebijakan yang beliau akan tetapkan untuk dijalankan oleh para pembantu beliau, para menteri di Kabinet Merah Putih ini. Jadi saya rasa ini akan menjadi momentum yang sangat baik bagi kami semua untuk bisa secara utuh memahami apa yang menjadi arah kebijakan beliau ke depan di berbagai sektor, terutama dalam kaitan ini di sektor infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang menjadi domain yang kami jalankan saat ini, begitu. Sudah diinfokan temanya, Mas? Akmil Magelang itu persiapannya apa aja yang dibawa? Persiapannya sesuai dengan yang disampaikan, yang sudah diumumkan, ya tentu kita ingin mempersiapkan dari mulai seragam, kemarin dibagi juga seragam ya. Seragam lapangan. Jadi saya rasa akan menjadi kegiatan yang sangat memorable ya, mengesankan. Kalau bagi kami yang pernah dididik di sana, di Lembah Tidar, di Akademi Militer, akan menjadi nostalgia juga, sekaligus mengingat-ingat masa-masa dulu di Taruna sana. Pak, Pemutihan Marves ada beberapa yang ke Bapak ya? Ya, artinya karena Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini adalah sesuatu yang baru, jadi saya mendapatkan penjelasan dari Kemenpan RB bahwa ada sejumlah elemen dari Kementerian Marves, Kemenko Marves terdahulu yang tentunya yang masih sangat relevan dengan tugas-tugas infrastruktur dan juga pembangunan kewilayahan, ditambah dari elemen lain, baik dari Kemenko Ekonomi maupun Kemenko lainnya yang terlebih dahulu sudah ada. Dari Marves siapa aja Pak? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut karena masih digodok ya. Ini di Akmil karena kan bayangkan orang kan ada pelatihan militer seperti itu tuh bagaimana? Apa benar ada pelatihan? Saya belum tahu secara lebih detail, tetapi kalau saya menduganya ini akan dijadikan sebagai salah satu event untuk membangun kebersamaan karakter. Kita akan diharapkan bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang baik di berbagai kementerian dan lembaga, dan mudah-mudahan nilai-nilai patriotisme dan juga kepemimpinan yang ditanamkan di Akademi Militer kepada para taruna, para calon perwira juga paling tidak dibayangkan dan dipahami oleh kita semuanya sekarang. Seragamnya warna apa, Mas? Apa? Seragamnya warna apa? Lihat aja nanti. Bukan, Mas. Ya pemirsa, tadi baru saja kita saksikan secara bersama-sama keterangan yang diberikan oleh Budi Ari, Menteri Koperasi, dan juga Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, di mana disampaikan bahwa hari ini merupakan momentum yang baik untuk memelihatkan arah kebijakan Prabowo Subianto di berbagai sektor dalam pemerintahan 5 tahun ke depan. Tadi Budi Ari dan juga AHY pemirsa juga menyampaikan mengenai rencana kegiatan yang akan dilakukan besok oleh Prabowo Subianto serta Gibran Rakabuming Raka dan juga jajaran Kabinet Merah Putih, yakni bagi para menteri dan juga wakil menteri, di mana besok akan dilakukan pembekalan di Magelang, Jawa Tengah. Tadi disampaikan oleh Budi Ari Setiadi, Menteri Koperasi, bahwa seluruh menteri akan berangkat menggunakan pesawat Hercules pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya pembekalan akan dilakukan hingga hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024.
Disampaikan juga tadi bahwa para menteri nantinya akan disiapkan beberapa seragam. Pemirsa, ada sejumlah seragam diantaranya berwarna putih, kemudian ada jaket serta celana loreng dan juga sepatu khas militer. Kemudian dikatakan juga bahwa pembekalan yang dilakukan mulai besok ini merupakan momentum untuk bonding antar menteri serta wakil menteri di Kabinet Merah Putih. Kita lihat saat ini pemirsa di Istana Kepresidenan, Mutia Hafid, Menteri Komunikasi dan juga Digital telah tiba untuk mengikuti rapat perdana Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo sekaligus kita menyiapkan bahan-bahan yang apabila dibutuhkan untuk rencana kerja 2025-2029. Pada prinsipnya kita akan menunggu instruksi selanjutnya karena bidang saya adalah bidang pemberdayaan yang memang kita tahu koperasi, UMKM, desa adalah kekuatan yang selama ini sebetulnya di ruang lingkup Menko Ekonomi. Tapi sudah 5 presiden kali ya, UMKM koperasi di lingkup ruang koordinasi ekonomi. Nah barangkali di dalam lingkup pemberdayaan ini akan ada perkembangan yang lebih cepat. Oke, makasih. Untuk kelembagaannya sendiri gimana Cak Imin? Ya, tadi kita saksikan pemirsa keterangan yang diberikan oleh Abdul Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Caimin sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebelum memasuki sidang ataupun rapat perdana Kabinet Merah Putih yang dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta yang rencananya akan dimulai pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, ini tadi adalah momen kedatangan sejumlah menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih, di mana sebelumnya pemirsa setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto ini juga melantik sejumlah ataupun 48 menteri serta 56 wakil menteri. Ya, dan pemirsa, berikut adalah keterangan dari Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Supaya kabinet ini mengerti apa yang menjadi target dan cita-cita Presiden. Jadi kita harus dengarkan ada arahan beliau supaya kita nanti bisa langsung mengaplikasikannya di kementerian dan lembaga masing-masing. Ini terdiri menteri apa sama Wapim juga? Ini 48 menteri dan 12 pejabat setingkat menteri. Wamen nggak hadir? Dari undangan yang kita dapat hanya menteri dan 12 pejabat setingkat menteri. Tapi pengarah terbuka ya? Apa? Pengarah terbuka atau gimana? Oh, saya belum tahu. Saya juga diundang untuk hadir kan. Teknisnya saya belum tahu. Artinya secara umum ini paparannya akan berkutat pada cita-cita Pak Prabowo gitu. Kalau mengenai substansi dari arahan Pak Prabowo, kita baru bisa tahu ketika beliau menyampaikan. Jadi nanti mungkin teman-teman juga bisa tanya, nanti setelah sidang kabinet, mungkin kita baru bisa tahu apa yang menjadi substansi dan inti dari arahan beliau. Belum terinfo ya Pak? Berarti topiknya masih belum tahu ya Pak? Iya, kalau sudah terinfo, udah jadi cenayang kita udah duluan kita. Ada agenda, apa? Kabarnya. Saya belum bisa konfirmasi soal itu. Mas, Ya. Kepala Badan Otorita IKN kemarin kan belum dilantik, itu kapan kira-kira dilantik?
itu tunggu keputusan presiden aja ya. Soal persiapan ke Magelang mungkin Kita berangkat besok ke Magelang, seluruh menteri besok berangkat. Coba konfirmasi lagi ke Pak Dudung soal itu ya. Sudah cukup. Gimana? Magelang satu pesawat atau sendiri? Iya Pak, kita berangkatnya kapan gitu Mas? Iya, besok kita sudah dapat pemberitahuan akan ke Magelang insya Allah ya. Jam berapanya saya lihat dulu nanti siang rasanya. Berangkat sendiri atau ada? Bang Yanti punya ada kayak semacam seragam gitu ya? Insya Allah. Apa aja yang Nanti biar pihak istana aja yang jelasin, bukan saya, kapasitas saya kan jelasin. Iya, makanya biar pihak istana aja yang jelasin. Tanya aja nanti ke Pak Mensesnek atau Pak Seskap. Pendamping atau pendamping atau bagaimana gitu ya Mas? Biar aja detailnya nanti, yang insya Allah kami ke sana, tapi detailnya gimana-gimana, biar nanti pihak istana aja yang menjelaskan. Tapi abang nyiapin kayak buat camping gitu? Insya Allah sudah disiapkan semua. Kan? Udah itu cuma bumbu-bumbunya aja yang tadi itu. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang saya ini kan sudah tinggal 15 tahun di pondok pesantren yang kami buat acara kemarin. Ya. Jadi setiap tahun kami bersama istri memang tinggal di sana menyelenggarakan Hari Santri Nasional. Dan itu memang biasanya dibuat besar-besaran, ramai yang datang ribuan terus. Nah, karena 2 tahun yang lalu juga emak saya atau ibu saya meninggal, kami juga buat acara haul orang tua saya. Itu bagian dari bentuk dharma bakti, pengabdian saya, rasa sayang saya sebagai anak yang sudah dibesarkan dan alhamdulillah sudah berhasil kepada orang tua saya. Maka kemarin itu ramai yang datang dari mana saja banyak. Bukan hanya dari Serang, tapi dari Cilegon, dari kota Serang, dari Tangerang, dari Pandeglang, Jakarta, termasuk unsur-unsur yang datang juga banyak. Ya, ada pihak akademisi, ada pejabat negara, ada alim ulama, para kiai, masyarakat biasa. Memang salah satu yang kami undang itu sebagian kecil kepala desa. Lebih kurang 30 atau 25 kepala desa. Tidak semuanya ya, karena punya ikatan emosional sama keluarga kami. Dan acara itu karena apa viral kelihatannya sepertinya dikaitkan dengan kontestasi pilkada. Sementara yang kami laksanakan kemarin murni 100% tidak ada kaitan dengan pilkada. Memang istri saya maju sebagai calon Bupati Serang. Sudah lama prosesnya kan, jauh sebelum jadi menteri. Sekarang sudah masuk kampanye tinggal 1 bulan lagi. Dan selama kegiatan kemarin Bawaslu ada, kemudian unsur-unsur lainnya ada, dan saya pastikan saya tidak mungkin menciderai kehormatan acara Hari Santri Nasional, apalagi itu menyangkut emak saya, almarhumah ibu saya dengan persoalan politik, nggak mungkin. Itu saya nggak sanggup melakukan itu. Itu benar-benar murni karena kami tinggal di pondok sudah lama mengelola pondok, dan sebagian besar anak yatim piatu, yatim. Dan alhamdulillah semua gratis, sampai kuliah pun saya gratiskan. Jadi itu murni tidak ada kaitan dengan politik. Nah, persoalan administrasi ya tentu kami terima kasih kepada para pihak, termasuk Pak Mahfud MD, ya semua yang sekarang sedang heboh di medsos. Kami terima kasih atas masukan dan sarannya untuk ke depan kami akan lebih hati-hati lagi. Kenapa harus pakai kop sih Bang? Harus pakai kop menteri sih? Ya sebenarnya saya WA itu sudah lama ya, karena Santri Nasional kan sudah tahu lama dengan WA biasa. Kemudian haul emak saya juga udah tahu tanggalnya kan tanggal 22 Oktober. Pas emak meninggal itu hari santri juga 20 Oktober 2022 yang lalu. Tapi ada diskusi waktu itu di internal kesekjenan, perlu ada surat itu. Ya saya karena sedang sibuk, sedang banyak persiapan-persiapan pasca pelantikan, ya saya memang mungkin kurang kontrol saja. Tapi intinya dari acara itu tidak 1 sen pun uang Kemendes yang saya gunakan. Demi Allah, demi Rasul nggak ada. Ya, jadi itu murni ya persoalan administratif saja. Dan insya Allah ke depan kami akan lebih hati-hati lagi dan tidak akan mengulangi lagi. Bang, tapi kan surat itu kan kadang jadi polemik. Ya. Mungkin dari istana sendiri apakah ada semacam jadi teguran atau misalnya arahan lebih lanjut untuk
tidak membuat kegaduhan gitu, karena relatif pemerintahan baru kan, Mas? Ya, intinya kami akan ke depan akan hati-hati sesuai dengan prosedural. Ini bagus bagi kami, kritikan yang sangat bagus, masukan yang sangat bagus dari semua pihak yang ada dari berbagai kalangan tadi. Bilang bahwa yang buat adalah kesekjenan Pak ya. Apakah dalam bidang pemerintah itu hal diwajarkan? Iya, karena saya kan baru jadi menteri, jadi saya kan memang selama 3 periode jadi DPR ya kan. Ya maklum lah, baru belajar kali ya. Belum tahu Pak ya kayak gitu Pak ya. Hah? Belum tahu kalau itu nyalahi aturan ya. Ya saya karena itu bagi saya karena itu acara sakral bagus dan saya tidak pernah berpikir sejauh ini persoalannya. Jadi karena saya lurus saya dan itu saya sudah lama memang mengundang secara lisan maupun secara telepon secara pribadi ya. Dan saya baru 1 hari ketika dilantikan. Jadi persoalan itu persoalan administrasi saja. Dan sekali lagi saya tidak disengaja itu bawakan heboh seperti ini, saya tidak menyangka juga. Bang, tapi ada himbauan dari Seskap memang Bang kepada seluruh calon menteri Bang untuk ya intinya saya pribadi sebagai menterinya Pak Prabowo, Kabinet Merah Putih, siap dengan aturan yang sudah ada, kemudian ke depan akan lebih banyak hati-hati, dan saya siap menerima masukan dari pihak manapun, termasuk dari seluruh rakyat Indonesia. Bang, artinya benar Bang teguran dari Bang ada himbauan di grup itu Bang? Untuk hati-hati gitu ya Bang. Kenapa? Dari Seskap. Ada Sebaiknya tanya ke pihak istana aja dulu. tapi Mas mendapat himbauan itu enggak gitu? Tanya aja ke pihak istana gitu. Tapi Pak Prabowo udah menegur Pak yang Tanya aja ke pihak istana, ya. Itu mungkin penjelasan saya cukup ya. Soal sidang kabinet. Hari ini kami para menteri diundang oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri sidang kabinet paripurna. Namanya paripurna berarti yang pertama kali. Nah, kami berharap setelah ada pertemuan di Hambalang, kemudian atau sebelumnya di Kartanegara ya, beliau sudah memberikan arahan, kemudian di Hambalang kita juga mendapatkan arahan dari beliau. Begitu juga mungkin pertemuan pribadi ya, dengan beliau sudah memberikan arahan. Nah, berharap pada hari ini kami dapat mendengarkan arahan dari beliau yang lebih komprehensif, sehingga itu menjadi guidance bagi para menteri untuk mengeksekusi secara cepat, tepat apa yang ada dalam visi dan misi beliau. Sepertinya hanya menteri ya, sepertinya ya. Tapi coba di double check ya. Sepertinya di undangan coba cek. Kira-kira akan lebih 100 kali ke depan gitu atau masih seperti Jakarta? Kita tunggu ya. Kita tunggu nanti apa yang akan disampaikan oleh Pak Presiden. Namun saya pribadi setelah kemarin serah terima jabatan, saya langsung memimpin Rapim Perdana juga, mengumpulkan semua eselon 1, para dirjen, sekjen dan irjen untuk melakukan pemetaan awal tentang apa yang bisa dikerjakan dalam 100 hari pertama nanti di Kementerian Kehutanan. Alhamdulillah kami sudah diberi seragam oleh Pak Mensekap ya. Jadi coba nanti dilihatlah pakaian apa saja yang nanti akan dipakai oleh para menteri dan wamen di Gunung Tidar nanti. Seragam ada kemeja 2 pasang kalau nggak salah, putih dan ada kaki warna kaki. Kemudian ada sepatu, ada kaos olahraga dan ada topi juga. Ya, oke. Insya Allah berangkat jam 1.30 kalau nggak salah dari Halim. Insya Allah bersama-sama. Nanti coba cek ke Mas Teddy ya leadernya. Apa? Oh, saya belum kenalan ya. Saya kurang kenal. Ya. Pak, sudah ada pembicaraan soal calon pengganti kepala otoritas Ya. Lagi-lagi yang memiliki otoritas tertinggi untuk memutuskan adalah Pak Presiden Prabowo Subianto. Namun memang sebelum proses transisi ini terjadi, ada masukan dan ada harapan ketika itu ya disampaikan juga kepada Pak Presiden, mantan Presiden Joko Widodo, agar Pak Basuki dapat meneruskan sebagai kepala otorita OIKN ya, kepala OIKN definitif ya. Tapi sekali lagi tentu nanti semuanya adalah
otoritas ya, hak prerogatif Pak Presiden, termasuk juga yang akan menjadi pengganti saya sebagai PLT Waka OIKN. Saya berharap ya segera mungkin agar OIKN kita kembali bergerak dengan cepat. Semuanya tergantung Pak Presiden ya. Cuman di undang-undangnya disebutkan bahwa untuk pertama kali kepala dan wakil kepala OIKN itu ditunjuk oleh Presiden. Namun untuk selanjutnya itu perlu persetujuan dari DPR. Jadi nanti saya kira Pak Bas ya, artinya nanti dari Sesnek atau Sekap harus mengkonfirmasi pencalonan kepala OIKN yang baru ini. Di undang-undang demikian. Terakhir soal ini ya, ada kritik, ada saran tentang kok banyak banget menteri dibelah gitu ya, dibagi. Tapi bagi saya pribadi ya, dari Menteri KLHK dijadikan 2 kementerian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bagi saya sebagai Menteri Kehutanan itu sangat bermanfaat. Artinya saya bisa fokus untuk menyelesaikan hal-hal yang spesifik di persoalan kehutanan. Sementara Pak Hanif tentunya juga akan bisa fokus menyelesaikan persoalan lingkungan hidup. Tinggal kemudian seperti arahan Pak Presiden tidak boleh ada ego sektoral antar kementerian. Nah, insya Allah nanti banyak hal yang bisa diselesaikan dengan lebih fokus ya, mengerjakan hal-hal yang spesifik. Oke, thank you. Terima kasih. Kantornya di mana, Pak? Sama ASN-nya gimana, Mas? Kantor sama ASN-nya? Kantor kebetulan kami nggak ada masalah ya. Karena ini dari satu kementerian kemudian dibelah menjadi 2. Jadi saya sudah berkomunikasi sejak awal ya, ketika ada pelantikan. Saya meminta kepada Pak Sekjen untuk mengatur termasuk soal kantor lah. Ini secara fisik ya, bagaimana kemudian seorang menteri mengantor. Dan meskipun aset di KLHK itu, kalau tanahnya itu asetnya Kemensesnek, bangunannya itu punya Kementerian Kehutanan. Namun saya katakan ketika itu supaya dirjen-dirjen yang terkait dengan lingkungan hidup ya, yang tupoksi lingkungan hidup, gedungnya bisa terus dipakai oleh Bapak Menteri Lingkungan Hidup ya, sehingga tidak perlu mencari kantor ya, dan sudah mulai bekerja. Jadi kalau nggak salah Pak Hanif itu di Blok 4 ya, itu tempat mantan salah satu dirjen yang terkait lingkungan hidup sekarang dipakai sebagai ruangan Pak Hanif. Jadi insya Allah nggak ada masalah di pemecahan KLHK ini. ASN-nya gimana? ASN-nya menunggu permen ya, jadi terbit perpres, kemudian kita terbitkan permen, dan nanti secara alami nanti akan kita bagi. Mudah-mudahan segera selesai. Masih koordinasi aja. Seperti kemarin saya mengundang semua dirjen, termasuk dirjen-dirjen yang terkait lingkungan hidup. Setelahnya Pak Hanif juga mengundang dirjen-dirjen yang beliau ingin panggil ya, silakan dipanggil, minta briefing. Ya. Terakhir.